Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Oke guys, kembali lagi ya, udah lama kita udah nggak bertemu ya. Mas Do hampir off ya, hampir kurang lebih 8 atau 1 tahun ya. Mohon maaf guys. Yang pertama, Mas Do lagi renovasi rumah ya, jadi pindahan ya di rumah keluarga. Jadi agak susah untuk rekaman ya, ini udah pindah ke rumah baru. Yang kedua juga Mas Do juga seperti Mas Do share terakhir ya, Mas Do udah dapat momongan yang kedua. Jadi waktu agak terpecah ya guys, ya biasa ya. Udah dua ya prajuritnya Mas Dur sekarang ya. Oke teman-teman, mungkin di background agak ribut ya, ada suara ayam, suara apa, biasa Mas Dur tinggalnya di perdesaan. Dan ini momennya pagi hari Mas Dur rekamannya ya. Oke guys, kali ini tuh aku ingin bacakan tentang energimu ya di mata orang lain atau di pandangan orang lain. Mungkin kalian tuh agak bertanya-tanya ya, ada mungkin sebagian kalian merasa ya, kenapa ya Mas Doh, aku itu ya kalau dilihat orang itu kayak ada yang berbeda ya. Ada yang memandangku dengan segan, berwibawa gitu ya. Walaupun mungkin aku hanya orang biasa. Itu tadi teman-teman. Karena setiap orang tuh memiliki energi dan aura yang berbeda-beda. Ini menarik nih. Coba kita akan kupas tuntas. Kita coba dulu pakai kartu ini dulu ya. Oke teman-teman, selagi kita shuffle, mari kita sapa-sapa dulu ya. Udah lama banget nih nggak buat video ya. Aduh teman-teman, mohon maaf banget ya. Tahu nih lihat nih, ada main-mainin anak Masdo juga ya, udah banyak, ada mainan, ada kuku-kukuan. Aduh, anak Masdo dua-duanya perempuan ya teman-teman ya. Jadi udah mulai pandai berdandan. Oke, selagi kita shuffle dulu, energi kamu di pandangan di mata orang lain. Oke teman-teman yang ingin request judul silahkan dari komentar aja. Ini Mas mungkin ada bertanya, Mas kok kembali memakai ini sih, nggak pakai PC lagi atau komputer? Karena banyak komen ya, Mas coba kayak yang normal gini aja deh gitu. Tapi ada juga yang pengen Mas tuh pakai PC. Coba komen, mau pakai kartu kayak gini atau mau pakai komputer ya, yang nggak ada shuffle kartunya. Mas tuh ngikut aja. Oke, aku tarik aja dulu 2 kartu atau 4 kartu deh ya. Energi kamu. Oke, yang pertama dulu. Oke, di sini aku melihat ada energi sesosok ya. Sesosok orang yang dimana itu kalau kita lihat nih, maaf nih kan ribut ya, aku pause dulu deh. Oke, maaf teman-teman. Tetangganya lewat tadi ya. Oke, kita coba ini yang pertama, ada gambaran sesosok perempuan ya, seperti membawa pedang ya. Seperti orang yang santai menghadap ke utara gitu. Ini teman-teman adalah gambaran orang ya yang bagaimanapun adalah dia itu sesosok ya, kalau kita bilang tuh jangan main-main dengan dia, jangan main-main dengan aku loh gitu. Aku mungkin diam gitu, tapi kamu nggak tahu ada apa di belakang aku gitu ya. Jadi ada gambaran seseorang yang itu nggak, bawaannya itu tenang ya, bawaannya itu elegan gitu ya. Jadi walaupun mungkin dia disakiti, walaupun kamu disakitin gitu ya, kamu tuh bawaannya santai aja gitu. Ya, kamu tetap cool gitu. Jadi apa, jadi gambar orang adalah gambaran orang yang sangat dihormati ya. Mungkin kamu merasakan ya, kamu itu kayak dihormatin orang ya. Bukan kamu gila-gila hormat ya, tapi kayak merasa kok beda ya orang sama aku gitu ya. Lebih tenang. Karena apa? Karena pembawaan kamu teman-teman ya, energi di sekitaran kamu. Oke. Yang kedua, di sini ada gambaran orang itu yang aku bisa bilang ya, kalau aku lihat energi kamu ya di sini, gambaran kamu itu yang pertama tadi kita lihat tenang ya, tenang, berwibawa, cool gitu ya. Yang kedua ini gambaran orang yang dimana kalau tadi sama ya, ini udah menyatu 2 kartu ini ya. Kalau disakitin tuh kamu kayak lebih memendam gitu ya, lebih memendam ya. Nggak seperti orang yang kerasa kerusuk ya, marah, emosi, membalas, enggak. Karena apa? Karena kamu yakin dan percaya ada Tuhan di belakang kamu ya. Ada Tuhan yang selalu bersama kamu. Sehingga apa? Sehingga saat kamu disakitin, kamu tinggal berdoa saja ya. Jadi gambaran ini adalah gambaran orang itu yang udah juga, kalau aku lihat ya, di masa lalunya itu ya, penuh lika-liku ya, penuh disakitin gitu ya. Tapi dengan inilah teman-teman yang membuat kamu itu menjadi lebih berwibawa, lebih tangguh. Karena apa? Karena itu tadi, kamu teman-teman tidak tipe orang yang tuh aku bilang kerasa kerusuk ya. Karena kamu udah lewatin pahitnya hidup ya. Jadi lebih banyak pelajaran kamu dapat ya. Lebih banyak yang kamu tangkap gitu ya. Jadi untuk apa sih aku itu membuat yang onar ya, membuat yang aneh-aneh, enggak gitu loh. Ya. Jadi di sini energi di pandangan kamu, apa ya, pandangan orang terhadap kamu itu terlihat orang itu kayak melihat kayak segan gitu ya. Kalau ada kamu itu orang tuh bawaannya kayak segan aja ya. Kayak bawaannya itu, aduh nggak enak sama dia itu kayak mana gitu. Kenapa? Karena
pembawaan kamu teman-teman, aura kamu gitu ya. Dan juga orang tuh juga kagum sama kamu ya, walaupun mungkin kamu disakitin orang ya, dirusakin orang ya, maksudnya itu ya hidup kamu itu dicelakain orang, kamu itu ya ya udahlah, ini semua milik Tuhan gitu, akan kembali kepada Tuhan. Jadi orang tuh lebih segan dan lebih merasa wah dia ini hebat banget ya gitu, karena kamu udah lalui banyak banget rintangan hidup ya. Dan ini teman-teman kalau aku lihat bukan ya jadinya sehari dua hari, enggak, itu tadi teman-teman udah kamu laluin manis pahitnya hidup gitu ya. Terkadang orang-orang sekarang itu hanya lihat ya hasil akhirnya ya gitu ya kan, kayak wah kamu enak ya sekarang ini, wah misalnya mohon maaf kerjanya sebagai mungkin TKW gitu. Majikan kamu baik gitu, atau kerja di perusahaan wah bos kamu baik gini-gini ya, dia nggak lihat bagaimana kamu menitih kamu sampai di sini gitu. Karena di sini ada gambaran kartu, aku lihat tuh orang yang bekerja keras, kamu itu bekerja keras banget ya. Mungkin karena faktor, mungkin karena anak, wah untuk anakku apapun akan kulakukan, walaupun mungkin udah single parent ya, walaupun mungkin udah nggak ada pasangan lagi gitu, tapi kamu tetap menggebu-gebu ya, berjuang gitu. Terkadang stigma buruk ya, pandangan orang ya, wah dia udah single parent gini, wah ini kok bisa sih dia membuat anaknya sesukses ini, pasti dia ini ya tidak ya, pandangan orang. Jadi orang-orang itu nggak tahu teman-teman, tuh tadi yang aku bilang ya, pandangan orang tidak tahu-tahu di sini ada gambar orang yang berapi-api ya, orang yang selalu bekerja keras, yang sudah pernah disakitin, yang sudah pernah terjatuh pahit manisnya hidup, dan orang sudah merasakan manisnya pahit hidupnya. Jadi cool aja gitu. Dan kamu sini nggak peduli apa kata orang, yang udah gitu. Yang penting aku lakukan untuk keluargaku, for my family gitu. Juga di sini aku lihat ada gambaran nih, kesuksesan saat ini kamu itu ya mungkin belum dibilang terlalu sukses kali itu enggak, tapi udah berbeda lah sama yang kemarin gitu. Udah ada perubahan ya, yang dimana mungkin dulu ya biasa aja, sekarang mungkin udah kebeli ya, mungkin motor, ada emas sedikit gitu. Itu tadi teman-teman, tapi kalau kita lihat ke belakangnya, itu ada perjuangan keras di sini. Nah, sekarang itu tadi teman-teman, energi pandangan orang hanya melihat yang ini. Saat kamu udah jaya, saat kamu udah jadi gitu. Orang-orang nggak lihat yang lalunya gitu kan. Jadi maka kadang suka timbul pandangan buruk ya sama orang-orang terhadap kamu, kayak wah kamu mah enak gitu ya. Wah kamu mah gini ya, kamu gini. Itu jangan didengerin teman-teman ya. Tapi dari banyak orang memandang negatif, juga banyak orang memandang kamu itu sesosok yang mungkin kamu nggak sadar, atau mungkin ada yang sadar gitu. Sesosok orang yang sangat luar biasa. Sesosok yang sangat orang yang sangat keren gitu, sangat cool. Ya kenapa? Karena kamu pernah melalui pahit manisnya hidup tadi ya. Sehingga ini menjadikan pembelajaran buat kamu. Ya kamu sehingga menjadi lebih ya lebih tenang ya, lebih lebih membawa diri lah ya, seperti itu. Oke, kita coba tambah kartu lagi ya. Ini aku tadi pakai 4 kartu itu, The Elixir ya. Coba kita pakai kartu lain lagi. Ini udah lama Mas Do nggak baca, mungkin kalau agak terkaku-kaku atau terbata-bata maaf ya. Aku pause lagi sebentar ya. Oke teman-teman, maaf ya, tadi aku bilang kalau pagi ini banyak aktivitas di sekitar rumah Mas Do gitu. Ini aku pakai kartu The Hermit Tarot ya. Ini aku akan lihat ya, seseorang yang sedang saat ini memperhatikanmu juga deh gitu ya. Mungkin penasaran ya, apa aja sih yang sedang diperhatikan orang terhadap kamu gitu ya. Oke, aku tarik aja beberapa kartu ya. Oke, 3 kartu dulu. Oke teman-teman, di sini aku lihat ada kartu wait ya, menunggu. Ini ada seseorang sedang menunggu kamu. Ya, mungkin ini bisa energi kamu atau energi dia. Seorang gambar sedang menunggu. Ini bisa mungkin yang bekerja jauh ya, keluarga yang menunggu, atau ada mungkin janji ya. Kamu kalau mau menunggu aku dalam waktu sekian, kita akan jadian atau kita akan lamaran gitu ya. Intinya ada gambaran menunggu ya. Aku melihat menunggu, dan di sini kita sambung ada gambaran minta maaf ya. Ya karena namanya menunggu pastinya dengan disambung dengan kata minta maaf ya. Ya pasti kalau menunggu itu nggak sebentar. Ada teman-teman orang yang terhalang karena mungkin ya dia harus menimbah pendidikan dulu ya. Aku ingin namatin kuliah aku dulu baru kita serius. Atau aku saat ini udah bersamamu nih, tapi kayaknya keuangan kita nggak cukup. Aku harus kerja jauh merantau. Maukah kamu menunggu kamu? Maukah kamu nggak mohon maaf ya, nggak yang aneh-aneh selama aku menjauh ya. Karena ya zaman sekarang zaman edan ya teman-teman ya. Banyak banget yang aneh-aneh ya. Maka itu di sini ada gambar menunggu dan minta maaf.
Nah, di sini juga ada gambaran aku tuh iri sih sama kamu ya. Ini pandangan orang terhadap kamu. Itu tadi aku bilang nih menyatu dengan Six of Wands tadi. Yang saat kamu udah sukses ya orang hanya melihat kayak wah dia mah enak ya. Aku jadi iri. Jadi sehingga apa? Sifat iri ini yang membuat mereka itu menjadi dengki dan mungkin mencoba untuk menjatuhkan kamu. Jadi kalau kamu merasa Mas dia ini kok suka sih Mas Do kayak dia menjatuhin aku, jelekin aku, karena apa? Ada sifat iri. Ya, orang iri itu karena tanda dia nggak mampu, ya. Dia nggak bisa menjadi seperti kamu, dia nggak bisa, ya, menjadi seperti yang dia ingin tuh, ingin kayak kamu gitu. Karena nggak bisa ini, ya, dia iri, ya. Jadinya apa? Dia menjatuhkan. Agar apa? Agar kamu itu terlihat buruk, dia terlihat hebat. Tambah lagi. Oke. Nih, satu pentakel, satu cup. Iri dengan pasangan, iri dengan keuangan. Itu tadi teman-teman, ini iri dengan Six of Wands sih jatuhnya sebenarnya ya. Ya namanya orang iri itu teman-teman susah ya, kalau kita nasehatin nggak akan denger juga gitu. Bahwa bagaimanapun kamu marah kayak mana gitu, dia nggak peduli. Karena apa? Sifat irinya itu sudah menutupi hatinya ya. Jadi harap malum saja ya, anggap aja itu fans ya teman-teman. Kalau ada kayak orang tipe kamu itu sih sok hebat banget gitu katanya kan. Kamu ini sok kaya banget, sok inilah, sok dandan lah, sok inilah gitu. Sebenarnya dia tuh iri teman-teman. Tapi terkadang orang yang seperti ini lebih didengarkan daripada kamu. Sehingga apa? Mungkin jadi banyak karena awalnya satu orang yang iri tadi ini ngomong, ngerumpi gitu kan. Terbawa-bawa orang lain, dan orang lain tuh kadang dia tidak suka melihat ke apa ya, maksudnya tidak mencari kebenaran dulu. Dengar dari si iri tadi, iya ini buruk, oh iya emang buruk orangnya, sombong banget gini-gini, tanpa tahu sebenarnya ada orang yang legowo di sini. Itu tadi teman-teman, ya itu tadi namanya hidup. Kita nggak bisa membuat orang suka terhadap kita ya, kita nggak bisa membuat orang selalu cinta sama kita. Jadi apa ya, santai aja seperti yang kamu lakukan dari awal gitu kan. Ngapain diambil pusing orang-orang kayak gini gitu, ngapain kamu bawa apa ya, jadi penyakit nanti gitu. Santai aja ya, tetap lakukan apa yang kamu suka ya, dan tetap stay cool ya. Jadi sudah kelihatan ya pandangan orang terhadap kamu itu. Pertama, melihat kamu itu penuh wibawa ya, melihat orang itu sosok yang disegani ya. Dan tetapi di balik itu ada juga orang hanya lihat kesuksesanmu saat ini ya, hanya melihat keenakanmu saat ini, bahkan mungkin keluarga ya. Hanya lihat, oh kamu dulu nggak pernah kayak gini, tiba-tiba beli ini, jadi sombong gini-gini. Melihat kesombongan ini tadi ya. Kadang bukan orang jauh, kadang dari keluarga kita sendiri itu juga bisa ya. Ya, iri ya, dan juga ada gambaran orang yang menunggu kamu atau kamu yang menunggu dia juga ada, aku lihat di sini. Jadi intinya apa teman-teman ya? Namanya ini ya tadi yang bisa aku tarik ya. Namanya dalam hidup ini kita nggak bisa membuat orang itu selalu suka sama kita, orang mencintai kita ya. Jadi kalau ada ya mungkin orang yang membenci kamu ya, jadi balasnya bawa tenang aja gitu. Walaupun mungkin menyakitkan ya, tinggalin aja orang kayak gitu, yang toksik itu ya, tanpa perlu membuat kamu itu menjadi lebih ya. Jadi apa ya, maksudku itu nggak perlu yang ya kamu sampai membuang energi kamu deh gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ini ya, dan sorry banget kalau udah lama nggak buat video. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan kali ini. Aku akhiri aja. Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.